bukan keluar dari situ, makanya bikin satu akun lagi. Nggak gini loh, kalau orang udah tebar pesona tuh kadang-kadang dia tuh Heeh. terperangkap dengan yang namanya itu perspektifnya orang mengenai pesonanya dia itu kan. Jadi rada-rada jahil, Hmm. nggak bisa Hmm. jadi apa adanya gitu loh. Hmm. Ya. Iya. Nah makanya bikin satu akun lagi tuh untuk ngebanyol, untuk jadi diri sendiri lah, biar nanti seimbang nanti tuh. Hmm. Halo Mbak Ada akun satu Yayu. lagi, tapi aku kan satunya itu nggak boleh live kok, karena yang ini Mm-mm. udah terikat agensi. Nanti aku kena pelanggaran. Oh gitu. Iya, kena pelanggaran kalau aku punya multi akun gitu. Oh ya itu mesti Iya. pinter-pinter lah. Nah, sekarang tuh lagi ngurang-ngurangin tebar pesonanya. Iya tebar Makanya, pesona mulu. Iya. gimana sih? Udah Udah laku. kok, udah aku bilangin kemarin juga Udah waktu di udah hotel laku, tuh udah dibilangin. akunya laku, gimana atuh? Hmm. Ya masalahnya kan enjoy. Menikmati ya, Iya, itu yang dari bikin agak asalnya dari susah. kesepian, kok aku butuh tati tayang, dari butuh tati Emang tayang kalau aku tuh. emang kalau loneliness emang rada-rada Mm-mm. rada-rada bias ya loneliness ya. Antara dia antara karena situasi atau karena dia ada luka gitu Mm-mm. aja. Itu kan tipis tuh nggak bisa Betul, jelas tuh, gitu betul, loh. betul, Sampai dia betul. sendiri bingung loh. Mm-mm. Nah, itu Sampai emang aku rada-rada mati rasa, rada-rada kompleks orang loneliness tuh. sampai sampai mati rasa, terus berpikir kali kalau sama yang lain cair ya gitu. Nah, bener, bener, bener. Makanya dia memilih tebar pesona terus, pengen tahu, dia penasaran. Iya. Tapi di titik itu tuh capek loh. Bener kok, aku Hmm? pernah di titik itu dulu Ya pas karena nggak baru-baru jadi jadi diri janda. sendiri, ke Iya. gitu. Dia nggak jadi diri sendiri, Heeh. gitu. Pakai Ya topeng. udah nggak mau live lagi ya. Dia nggak jadi diri sendiri. Tuh. Ya tapi nanti itu kan urusan nyaman nggak nyaman di hati. Iya. Biasanya nanti dia ada kesadaran timbul kok dari dalam. Udahlah, yuk, gitu. Iya, Karena nggak mau live lagi ah. ya jangan gitu juga, Nah, ngalir iya. aja gitu. Biasa aja. Habis gimana ya? Biasa Kalau aja. kalau ngomong ya nggak mau live lagi itu pikiran. Dia menganalisa, lalu dia membuat kesimpulan. Nah, harusnya kan dicek ke suara hatinya gitu loh. Iya. Jadi Bener nggak aku sih harus lu? gimana? Hah? Kenapa? Aku harus gimana? Ya Just the way you are. makanya PR-PR dari kemarin tuh dikerjain dulu biar nanti Oh, keseimbangan batin itu akan mempengaruhi cara dia ini mendengarkan kata hati gitu loh. Itu. oke. Makanya butuh dilatih, butuh dirubah dari dalam dulu. Nah, Yang nggak latihan-latihan itu kan enakannya itu sebenarnya ya ke harus sana. dihilangin dulu ya. Banyak Enak. nggak enaknya. Akhirnya Nanti, sering ngebahagiain orang lain aja ya. Padahal nggak semua orang harus kita tapi bahagiain ya. transaksional loh biasanya begitu loh. Gimana? Mami sadarin nggak? Biasanya kayak gitu-gitu transaksional loh. Nggak disadarin ya? Iya, jadi pas berbuat baik tuh ada harapan nanti kalau gua ada apa-apa lu baik sama gue ya gitu. Itu transaksional. Nah, Iya, bias iya, tuh iya. sebenarnya. Pas begitu, kecewa, wah dasar. Nah itu kan artinya kan gugur tuh, ya nggak? Gugur di situ. Kata baiknya itu berarti dia gugur gitu, menjadi transaksional. Bukan salah, nggak apa-apa. Tapi kan kalau kalau nggak disadari, itu jadinya kebingungan, gitu loh. Kebingungan dalam Ada diri. sih pernah kecewa juga. Jadi kayak aku seumpamanya sehari tuh ngejagain 10 host gitu ya kan. Terus pada saat aku break ngejagain mereka, terus aku nge-host gitu kan, bukan mau balik koin ke aku ya. Maksudnya anjir, awal-awal ya, awal aku live tuh bulan Mei lah kalau nggak salah.
Anjir, yang gue jagain tuh sehari 3 kali, 10 host, 7 ron gitulah istilahnya kalau dari itu kan. Mm-mm. Datang absen pun enggak gitu. Nah, itu Nah itu. ada kekecewaan itu ada gitu. Tapi itu Mm-mm. udah terlewati. Sekarang aku udah berdiri sendiri gitu. Lo mau datang silakan, nggak datang nggak apa-apa gitu. Bagus. Itu kan dari satu Gitu. aspek. Aspek lain kan Iya. ada. Akhirnya cari apa sih maksudnya datang-datang gadun-gadun baru, anjoy gadun. Bagi atuh satu. Datang-datang maksudnya Kasih nenek-nenek tuh satu teman-teman. itu nenek-nenek Australia. Bagi Iya, satu iya. datang teman-teman baru gitu. Setelah ya udahlah lu mau datang silahkan, enggak apa-apa gitu. Datanglah teman-teman baik baru gitu. Mm-mm. Bagus lah. Berarti kan yang dirubah di dalam diri kan di luar nyesuain kan. Iya. Iya. Cuman ya itu Apalagi praktek yang kemarinnya belum aku kerjain. ya cobalah. Pokok Ya. mm-mm. Nanti coba deh pas mau tidur itu. Yang mau Iya tidur. coba. Olahraga juga enggak sih. Aduh, Katanya ampun yoga. deh. Waktu itu sebelum kenal TikTok tuh aku ikut kelas yoga sampai private. Nah, sebelum Oh. kenal TikTok tuh aku masuk klub olahraga yang sehari itu 2 kelas gitu. Aku masukin kayak body combat gitu-gitu. Baru kemarin terpikirkan gini, udah selesai kesibukan di TikTok, aku mau kembali lagi seperti dulu yang olahraga lah, pergi ke klub lah yang gitu-gitu. Gitu. Ya bagus kalau udah pernah yoga. Aku yoga dulu. Malah private aku bawa guru ke rumah gitu. Pilates pun aku pernah. Jadi agak ngerti tarikan nafasnya kan. Teh Di Gita jeda naik, Teh 9 Gita. 9 detik aku ada udah pernah ya di yoga seperti itu kan tarikannya. Tuh Teh Gita sama Teh Dian naik Yang dong. tarik nafasnya perut keluar, buangnya perut dikempesin gitu-gitu itu kan dari yoga ya. Tapi aku pulang dari hotel itu kok kentut terus, tapi si kentutnya enak sih ya, lepas banget. Ya. Tapi pas Keren, mau ke ini, pas mau pas mau BAB laporan juga kok. Siapa? Coda. Ya iya. Aku maghrib dulu ya, aku mute ya bentar ya. Maghrib bentar. Ya nitip satu ya Mami. Aduh, siapa ini yang mau naik? Teh Dian sama Teh Gita udah kok ini mau bikin acara sama Teh Gita sama Teh Dian ngumpulin dukun ya sama Koko ya. Nanti kalau saya pulang. Nanti pas Buni pulang kok katanya mau Ya. ngumpulin Kapan dukun. pulang? Nanti itu mah private kok. Enggak di sini, enggak dibuka di sini soalnya. Katanya surprise mau pulang, mau ngumpul. Tapi kalau Buni mau pulang ke Indo. Ya. Tapi kalau ketemu dukun biar harus ada sesajen loh. Oh ada, tenang. Tenang, Buni bawa dari sana kok. Oh, Disiapin mau yang warna apa katanya. iya, enggak yang kemenyan aku dari ya. Gunung Kawi masih ada kok. rokoknya juga nggak pakai rokok, pakai masih serutu punya. langsung. Tanahnya masih ayat tuh Coda. Enggak seumur itu. Gila ya. Ada yang mau naik itu. Salken semuanya. Iya, Teh Fitri sok mau nanya tuh ada Kohen. Kohen juga. Halo, salam kenal. Kohen. Salam kenal. Kohen, boleh nanya nggak? Boleh. Kohen, kalau tentang perbucinan itu gimana ya Kohen? Bucin. Bucinan. Sorry, Aduh, kayak maaf. kita tuh mungkin masih ada sesuatu yang belum bisa lepas gitu Kohen. Oh, ya fokusnya masih keluar berarti. Biasanya sih maknanya taruh di luar. Gitu. Nah, hati-hati kalau salah naruh makna.
Nanti yang dititipin maknanya nggak peduli sama kamu, hilang makna dirimu nanti. Gitu. Menurut kamu Jadi makna di gimana mana tuh taruhnya? makna dari Makna dirimu ada di mana menurut kamu? di diri kita? Di diri sendiri. Berarti kan nggak perlu bucin kan harusnya kan? Benar nggak? Iya sih. Kalau bucin artinya kamu masih ngemis. Mm-mm. Nih, tinggal gitu. pilih mau ngemis atau stop ngemis. Berarti pengenalan diri kita yang dimana salahnya dulu gitu ya Kohen ya. Kita tuh masih ngemis kah, masih ngarep kah gitu kok. Ya. Betul sekali. Ya, kalau itu dirubah ya pasti kamu hilang bucinnya. Berarti itu nggak mudah juga kan kok, tapi dilatih kan. Yang bilang mudah siapa? Tapi kamu lebih baik berjuang sama orang yang nggak peduli atau kamu berjuang untuk dirimu sendiri gitu loh. Sok dipilih atau? Saya suka nih kata ini, berjuang untuk orang lain atau diri sendiri. Ya kan? Untuk diri dulu lah. Ya udah, kalau untuk diri dulu berarti secara langsung tuh nggak perlu bucin sebenarnya, bener nggak? Oke. Karena kamu fokus berjuang untuk diri sendiri dulu gitu. Ya, bukan berjuang untuk orang yang mungkin nggak peduli sama kamu gitu sampai kamu tuh sakit hati. Oke, tangkap kok. Nah, kalau tangkep tinggal praktek, jangan tahu doang, ya. Latihannya makanya itu makanya kan tadi kamu bilang berarti butuh latihan. Iya. Nah, sekarang tinggal praktek latihannya ya, dilatih. Oke? Ya memang lagi ini sih kok, lagi mengenal juga sih sama diri sendiri itu loh kok. Kayak gitu, di mana letak salahnya. Kalau udah nanya begini memang udah saatnya. Gitu. Udah waktunya lah. Ya. Mulai aja Mbak, nggak apa-apa. Oke. Ya. Yang udah ya udah, tinggal fokus sekarang ya udah. Mulai yang penting. Meskipun agak berat. Pasti berat. Gitu ya kok. Pasti. Iya, namanya ini permulaan ya. Kayak Mbak Fitri bulan Ramadan hari pertama berat gak? Iya sih berat. Hari ke-14 lebih berat atau lebih enteng? Udah lebih biasa. Hari ke-30? Iya biasa. Lebih enteng lagi. Udah nggak ada beratnya kan, bener nggak? Benar. Nah makanya abis itu baru Idul Fitri, balik ke fitrah. Nah kamu mau nggak balik ke fitrah? Iya mau. Ya udah, kalau mau nggak usah ngemis sama orang ya. Oke kok. Ya jadi nangkep aku luas secara pikiran luasnya, karena yang aku tahu kan cuma bisa lepas gitu kan. Betul. Sekarang kepalanya kebuka kan. Sekarang tinggal kamu yang buka pintu hati kamu lah buat diri sendiri ya. Oke kok. Saya cuma buka kepalanya doang. Iya masukkan yang tambahan ya kok. Tinggal kamu buka pintu hati pakai apa? Pakai praktek. Ya. Benar. Oke kok. Makasih ya kok. Makasih semuanya. Ya, Bapak. Sama Mbak Fit. Eta si Bang Wardani mau nanya kamu. Ini cicing wae. Buni tidur ini mah Buni. Parkun sigana. Heeh. Parkun hungkul.
Oh iya kali. Nah, jadi lo baru naik ya. Terus Ya gini ya, pengen naik itu mau nanya nggak kakak eta Rani. Ya, assalamualaikum. Salam kenal buat semua. Waalaikumsalam. Oke. Waalaikumsalam. Iya, saya tertarik ke sini memang karena ada Kohen sih. Ya, nggak ada sih, cuma pengen ikut apa ini aja, jadi pendengar aja pencerahannya. Nggak ada yang ditanyain sih Kohen. Enggak. Lagi pada ngebanyol ini Mbak Rani, nggak ada pencerahan. Nggak ada pencerahan. Soalnya saya juga kenalnya Oda, juga kenalnya ini dari ini roomnya Kang Abu. Saya juga pendengar setia dari Kang Abu. Oh iya. Ya, Mbak Rani di mana Mbak Rani? dari Padang, Kohen. Oh iya, salam kenal ya. Iya, salam kenal ya. Sekarang posisinya saya juga ini seorang ibu gitu yang suaminya udah 4 tahun stroke, jadi agak lumayan juga struggle hidupnya gitu. Jadi tertarik lah ikut room kayak gini. Oh, Tapi semangat ya. alhamdulillah bisa dijalanin lah gitu. Soalnya dengar-dengar dari Kohen juga sering masuk ruangnya Kang Abu. Ya, salam kenal ya Cioda juga. Ya, iya Dan aslinya ganteng loh Ibu. Kalau ketemu pasti pengen nyender Ibu. Ketemu Siap. siapa? Kohen aslinya begininya ganteng. Kalau ketemu pasti Ibu pengen nyender, apalagi suami Ibu setruk. Paling bisa Rani. Mbak Rani. Guyon dulu dong ah. Iya, Iya. seneng aja kayaknya seneng aja kalau dengerin kayak gini, nambah ketenangan lah gitu. Iya. Semangat ya Mbak Rani ya. Iya. Tapi gini ya Kohen ya, boleh juga ya nanya juga ya. Kenapa ya boleh. ngerasa sudah tercerahkan, tapi masih sering kadang-kadang nggak sadar aja tiba-tiba nangis kalau ada kata-kata atau ada posting-postingan agak-agak nyentuh dikit tuh kadang-kadang meleleh aja. Berarti itu belum benar-benar cerah ya Kohen ya, mau nanya. Ya nggak begitu juga. Oh, Terharu maksudnya. iya, nggak sadar aja kayak inget aja kembali ya, dulu posisi kayak gini, sekarang udah agak jauh sih, agak mending gitu ekonominya. Cuma dulu pernah ngalamin yang benar-benar pas pertama suami baru sakit tuh, saya tuh banyak hutangnya gitu. Terus anak-anak sekolah juga mau tamat. Pokoknya benar-benar posisi nol banget gitu. Sekarang udah gitu jauh lah ya, udah lepas hutang-hutang kayak gitu. Cuma masih suka ke-trigger aja kalau nonton apa gitu, tahu-tahu meleleh nangis aja kayak gitulah. Nggak apa-apa itu. Oh, nggak apa-apa ya. naon Sisi, Kan kamu nanya namanya- naon Sisi. Itu kan namanya kan perasaannya, jadi nggak apa-apa. Yang penting kan cepet balik, disadari sekarang sudah lebih baik gitu kan. Iya, sering Bersyukur cepat jadinya. Iya, cepat disadari. Bagus lah, ya itulah disadari gitu ya. Iya. Tapi saya cuma mau tambahin aja sedikit. Mbak Rani ini ya diberikan amanah itu ya dengan suami yang dalam kondisi ini. Nah, kalau Mbak Rani bisa menyadari itu sebagai amanah, wah di situ hidayahnya gede loh Mbak Rani. Betul. Ya. Jadi tetap semangat. Kalau memang masih ada yang namanya gejolak batin, ya itu wajar. Ya, wajar. Yang penting jangan lupa untuk bersyukur gitu loh. Karena orang yang diberi amanah itu bukan orang sembarangan. Jadi itu pun sudah perlu disyukuri sebenarnya dari awal. Ya, Mbak Rani ya. Iya, Karen. Makanya saya senang ikut ngumpul, pengen gabung-gabung sama teman-teman yang satu frekuensi gitu.
Jadi kayak yang lebih tenang Sok aja. silakan. Soalnya di lingkungan saya, di keluarga, di apa nggak ada yang belajar ilmu-ilmu kayak gini, nggak ada. Sayanya malah suka agak-agak ditentang gitu, takut jadi salah jalan menurut mereka. Iya nggak apa-apa. Namanya perjalanan orang kan beda-beda. Ya. Ya, makasih. Tapi kalau masuk ke sini jangan lupa itu nanti kalau ditagih sama Cak Oda sama hostnya jangan kaget. Iya, beneran ini. Maaf lagi kosong tadi mau cus absen ternyata Oh nggak kosong. apa-apa, masih ada hari Nggak apa-apa, esok. Yang penting tenang, Spider yang bunyi. penting udah Tenang, tahu Bu lah Rani. aturan mainnya ya. Iya, iya. Enggak, sekarang mah itu top up dulu, ntar balik lagi. Belum pernah. Saya udah lama di TikTok belum pernah nyobain top up. Jadi kalau dapat Oh belum pernah, nggak Sekarang apa-apa. nyobain, sekarang nyobain top up teteh, terus balik lagi. Soalnya sekarang gini, nyobain ya udah dapet. soalnya gini Mbak Rani. Ibu belajar top up, habis itu nanti ibu belajar nyalin galerinya Cak Oda. Iya. Soalnya nggak apa-apa itu berbagi sama orang yang ini lebih bagus kok buat hostnya ya. Yang membutuhkan. Buat beli beras ya kok. Hah? Buat beli beras. Buat beli kacamata. Anjir. Iya bener. Lagi kacamata gue patah. Kacamatanya udah mau patah kemarin lihat ketemu saya. Aduh, ini Ya, kacamata udah turun patah, mulu. Hah? Udah patah, Kenapa? patah, udah bener, patah? udah patah. Ya Allah. Pantesan nggak on cam. Aduh, patah, nggak on cam soalnya kan tulisannya nggak kelihatan. Sisi, kamu katanya mau nanya naik. Si Sisi mah kok mau nanya Kokon, masa takut katanya? Kenapa? Takut Katanya dia. mimpi hamil katanya Kang tahu bukan katanya gitu. Mimpi apa? Hamil. Si Sisi Mimpi sebelum hamil atau pas udah hamil? enggak mimpi dia hamil tuh si Sisi mimpi hamil katanya. Alamat Kang tahu bukan katanya gitu. Ah, Kang tahu melulu. Lu Sisi. Duit melulu. Nah, ini Sisi kan pelariannya ke sana ya. Cuan ya. Nah, pasti jadinya apapun itu ditarik ke sana melulu gitu loh. Tapi kok ya kemarin itu di Bandung itu beneran dapat banyak banget kok. Kalau solusinya cuman cuan gimana? Naon tuh, mami heula dah, mami dulu. Kenapa? Kalau solusinya cuan-cuan gimana? Ya nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi kadang-kadang tuh jadinya tuh cuan lebih penting daripada diri kita sendiri, Oh iya bener gitu itu. loh. Lu Cak Oda cuan melulu tuh. Enggak Kalau dulu cuan, aku juga kalau gitu. Coda sekarang waktunya WD terus dia. Iya makanya. Tadi Soalnya hijabnya udah kebuka. iya, tadi bilang ke aku kok ini katanya keluarin Buni kereta api katanya. Aja Kata dia udah saya, bawa kalkulator. Kata aku nggak ada, belum gajian, jadi nggak ada kereta api. Soalnya kan udah dicairkan pakai sepatu, jalan kaki aja. Ini aja dia udah pegang kalkulator 240 30%-nya berapa? 130 30%. Iya. Cek. Jadi gini ya. Iya. Di saat kita survive, di saat kita lagi bertahan hidup nih kekurangan gitu ya. Kita kan butuh satu pegangan nih, butuh satu tujuan gitu. Ya. Nah, mungkin kita tuh direndahkan gitu karena nggak punya, karena statusnya belum mapan, kita dinilai, dijudge. Nah, sekarang nih dia punya satu pegangan untuk bisa keluar. Nah, pada saat dia keluar, dia akan jadi pegangan itu, karena itu berhasil ya. Dia diakui lah, dia dapat yang namanya itu dihargai orang gitu kan. Nah, dia akan jadikan itu dasar gitu. Galeri, Opa. Terus kok Nah, kalau itu dijadikan dasar, Opa mau naik, Opa?
nanti dia bakal ngorbanin hal-hal aspek-aspek lain. Nah, biasanya Hmm. tubuhnya kesehatan yang dikorbanin, waktunya juga nggak ada buat keluarga gitu. Hmm. Nah, itu yang bablas Hmm. gitu loh. Tetap aja dia survive sebenarnya. Mm-mm. Udah nggak survive di ranah materi, tapi dia survive di misalnya di hubungan sama anak gitu kan. Hmm. Terus dengan tubuhnya sendiri itu survive sebenarnya, nggak kemana-mana juga. Saudara Kang Nah, Ari yang ada di bawah lagi tuh. Itu ada Kang Ari ya, coba. sampai-sampai dia lupa gitu yang mana yang lebih penting. Nikoh nih, hasil kemarin dari Bandung nih ya. Itu dapat banyak banget gitu kan, dapat banyak banget segala macamnya tuh, wah gitu kan, dapat ketemu ini lagi, wah gitu, dapat banget banyak kejutan gitu kan. Dan ternyata gitu kan, kayak model TIIS gitu kan, TIIS yang kemarin gitu kan, ya Allah tampilannya girly banget kok gitu, tapi ternyata dia provider. Bener, maskulin tuh jadinya. Maskulin, ya Allah tampilannya megerli banget, Iya, cantik, suaranya aja lembut, tapinya dalemannya, maskulin banget, provider bener. dia. Makanya kasihan, capek dia. Capek. Kemarin tidur dari perjalanan dari Bandung sampai Jakarta, tidur. Terus aku tungguin dah, gue tungguin tuh kok sampai dia dapat Grab. Udah teh, duluan aja saya tungguin di sini gitu kan. Saya tungguin sampai teteh dapet gitu kan. Terus Teneng saya dijemput sama anak gitu kan. Tungguin tuh kan, kita tampilannya kan kayak begitu ya kok gitu kan. Ya namanya ini Ngomongnya halus gitu ya. ya Allah halus Maskulin padahal banget. dia tuh. Halus banget tapinya, ya Allah. Ternyata dia Karena tuh situasi, semuanya Bineng. situasi. Itu kayaknya udah pusing banget ngelihatnya. Emang berat. Terus katanya semalam Bineng katanya saya tidur cuma 2 jam, ya udah Teis tidur aja, saya jagain gitu, yang lain beli makan juga kan di rest area gitu kan. Dia tidur, Bu Sita biarin deh saya sini aja, saya jagain Teis, kasihan lagi tidur gitu. Itu tidur panjang jalan, kasihan beneran, serius sih. Dia tuh DM saya tuh, acara kan hari Minggu ya, hari Jumat ya atau hari Kamis, hari Jumat ya. Dia DM malam-malam, mau ikut dong katanya. Oh langsung aja ke Teh Gita, saya kasih nomornya. Jam 9 nanti acara. Nggak taunya datang, ya bagus lah kalau datang. Bang nanti aja di acara ya. Itu dia baru abis nonton Mariah Carey. Tanya kan kita mau nginep tuh ya, cuma Bareng Mami kasihan. dong. Hah? Bareng sama Mami dong menonton Mariah Carey. Iya bener, dia tuh baru pulang abis nonton Mariah Carey kemarin gitu kan. Terus abis tinggal di Kedoya, daerah Kedoya. Itu katanya mau nginep, kita nginep aja sama si Yeni gitu kan. Tanya mau nginep, cuma si Bu Sita nggak bisa nginep, alasannya kerjaan. Terus kasihan tuh sama si Tia. Aduh, gue kok yang samping tuh, aduh kok ngenes banget ya liatnya, mana nggak ada yang nemenin, sendirian, celingak-celinguk, suara aja nggak keluar, diem aja. Kan Ya, kasihan ya. kacamata. Bukan yang gemuk itu loh kok, yang gemuk yang samping gue tuh kan ada tuh yang gemuk tuh gitu kan. Itu ada kan gitu. Iya, ya kayak pakai baju batik ya. Iya gitu kan. Abu-abu. Aduh, gitu. Aduh kok gue kasihan banget ya liatnya gitu kan, ternyuh gitu kan. Naik apa? Naik bis. Ada yang lebih parah dari gue gitu kan. Aduh, udah gitu kasihan, gak ada yang nemenin gitu kemana-kemana gitu kan. Terus ditanya pulang mau naik apaan? Naik travel ya, travel. Waktunya nih jam segini kan repot ya malam gitu kan. Ntar dulu udah lu ikut aja, jangan kemana-mana. Ngintil ya kan gitu, sampai kita ini pokoknya ngintil aja. Itu sama sekali kok nggak bisa keluar suara itu dia kok. Kan yang batuk-batuk tuh ya. Gue nyari ini siapa sih nih yang mendem gitu kan. Oh taunya ini yang sebelah gitu kan. Pas di mobil sih cerita dia keluar, cerita semuanya dia banyak gitu kan. Iya kan lu udah berubah Neng.
Oh gitu ya. Iya sampai berdarah kok. Pas gitu kan ke Tedian. Kok gue berdarah ya? Terus kata itu kan ngobrol sama Bu Sita, paru-paru bukan. Kalau paru-paru mah nyesek Bu gitu. Gue enggak gitu kan. Pantesan gitu kan. Ini siapa sih nih yang mendem gitu kan, di belakang batuk, di depan batuk, yang di sebelah diem aja. Taunya mah itu kali si Tia gitu kan. Ih gue sampai berdarah kenapa gitu kan. Taunya mah pas itu ya itu tadi kali ya, mungkin disuruh bareng ya itu biar dia buka cerita. Ya kan nanti lu dipertemuin sama orang-orang yang sebenarnya sesuai sama vibrasi lu yang baru gitu. Kemarin terjawab udah. Nah ilusinya gini Bineng, ilusinya itu adalah pikiran akan menganalisa dan menyimpulkan, memprediksi. Ya. Wah jangan nih hati-hati nih, lu nggak akan mampu gitu, ngerti nggak? Nah itu gue rasain sekarang gitu, apa iya gitu kan. Makanya kan maju mundur gitu kan. Padahal secara sistem, secara sunatullahnya nih ya, dia tuh sunatullah itu kan sistem yang mewakili sifat-sifat Tuhan itu kan. Iya. Padahal hukumnya itu adalah apa? Wajib. Bukan wajib. Lu nggak akan diberikan melebihi kemampuan lu. Oh iya, sesuai kapasitas. Iya itu. Kalau Termasuk lu yang kalau lu pegang itu aja, pikiran lu udah nggak punya argumentasi lagi di dalam kepala lu. Nah itu kemarin juga apa iya gitu. Nah termasuk yang entitas-entitas itu loh kok gitu kan. Tuh baru nangkep kemarin. Lu tahu kan pakainya rasa gini kan. Sebenarnya itu udah lama kok gitu kan, udah lama. Kadang gue suka kasihan ya ada yang begini. Gue kasihan sebenarnya itu sama yang begitu-begitu gitu kan. Kasihan gitu kan. Gue sebenarnya kasihan gitu, ternyuh gitu kan. Gue kasihan gitu kan. Oh yang gue cerita soal minjemin raga ya. Iya gitu kan. Sebenarnya tuh udah lama. Ini mah udah lama kok gue gitu, udah lama gitu kan. Udah lama. Ini rada-rada ya itulah. Lu Itu nggak capek itu lu pelin-pelan Bineng, lu maunya apa tuh pelin-pelan. Iya, jadi maju mundur aja. Tadi juga habis cerita tuh sama Cok Oda gitu kan. Terus dibacain Ko Charles juga gitu. Lu Bineng katanya ini mah kabur katanya, lu kalau misalkan kabur mulu bisa aja lu ini bisa jadi lu dijeblosin di sekalian gitu kan. Iya, memang iya. Memang karena di umur-umur lu emang udah masuk ke bab itu. Gitu loh. Dan lu tuh nganggap ini sebagai sebuah apa namanya nih. Nah gini ya Bu Neng ya. Ini kan lu di perbatasan nih. Ya. Antara ego memakai hak prerogatifnya dia memakai free will atau enggak. Lu lagi di sini nih. Oh iya benar. Ego bilang enggak, kita kan punya free will, santai aja, ngalir aja, ya kan? Benar. Itu ego lu yang ngomong. Ditambah pikiran mereka berkolaborasi, bener. itu ya gitu. Kayak dari kemarin tuh apa iya udah harus ke sana gitu kan? Apa iya gue Ya udah kan sebenarnya Ian udah sering ngomong soal free will, dia udah ngerti. Nggak ada bener free will bagi jiwa tuh, nggak ada, karena jiwa itu begitu dia balik makom ke hamba itu manut, udah itu takwa namanya. Manut. Kalau masih kayak lu gampang, nanti ya udah, itu artinya ego sedang menggunakan free will tapi dengan cara halus gitu loh. Oh iya benar kok. Iya kayak gitu Ngaliwat. Kan kayak kereta yang ngerasa apa iya gitu udah pantes, apa iya udah harus ke sana gitu kan, masih maju mundur kok gitu kan, padahal mah rasanya udah lama tuh kan. Itu gue ternyuh, kasihan gue sama yang kayak begitu-gitu tuh, yang entitas-entitas kayak itu sebenarnya kasihan. Itu kadang lari kemana tuh, ada yang ngikut pulang lah segala macam gitu. Kadang gue nangis gitu, apa sih nih gitu kan, cuma kan gue nggak paham gitu kan, gue nggak bisa nolongin lu, harus pakai cara apa. Paham, lu nggak mau belajar, itu ada tekniknya gitu. Ya udah ntar kita ngobrol lah. Kebeneran ntar ngobrol bayar loyalty. Enggak lah, jangan gue ada gue juga udah standar.
Nih gini gue Bineng, punya spender ya. gini Bineng. Kalau ini dari perspektif Taoisme ya. Mm-mm. Taoisme itu kan soal belajar menyelaraskan diri sama alam dan semesta beserta isinya. Oke. Nah, dari orang yang memahami itu tuh dia akan lahir ke lima yang namanya itu potensi. Pertama guru, ya cendekiawan. Kedua tuh adalah tabib, seperti dokter gitu loh, ngerti nggak? Healer. Ya. Ketiga itu adalah pendeta tuh yang kayak di film Mandarin tuh vampir, tau nggak? Ya, yang soal nyebrangin arwah. Ya. Yang keempat itu adalah orang yang memahami bagaimana hubungan koneksi dengan alam dan juga dunia binatang dan juga dunia animal kingdom sama flora dan fauna itu. Ya, yang satu lagi nih tugasnya beda, paling tinggi itu. Tapi itu lu nggak usah tahu lah. Nah, lu tuh di antara empat ini yang mana gitu loh. Lu harus tanya ke diri sendiri. Karena lu garis di situ, seperti yang Kang Denis bilang, nggak ada yang kebetulan. Dari pengalaman lu tampak tilas itu kan sebenarnya udah ketahuan, gitu loh. Nggak jauh-jauh dari situ. Kalau dari analisa gua dan dari data yang lu kasih dari pengalaman lu sendiri. Jadi balik lagi ke diri sendiri gitu. Tapi kalau lu nya belum ada kemauan untuk ngenali diri lu lebih baik lagi, ya lu akan diambang keraguan ini aja terus. Maju salah, mundur salah gitu loh. Iya. Karena sesuai potensi masing-masing. Capek tuh kalau kayak gitu banyak kok. Capek. Karena dia belum selesai sama yang bukan dia, yaitu ego dan pikiran dia sendiri. Itu bukan aku tuh sebenarnya, makanya mesti dilepas belenggunya. Iya, apalagi sampai kayak entitas gitu kan, yang terlihat. Oh iya. Kayak gitu tuh, luar biasa. Itu kan nggak kebetulan sebenarnya. Iya. Ya karena dia ada, karena Bineng itu kan ada garis Chinese-nya kan. Gitu. Jadi ketemu sebenarnya. Ya tapi balik ke dia lah. Coda, Iya. aku turun Ya. pakai akun ini private bukan sih ini? Siapa? Ini nih gue nih di bawah. Oh, Coba. Udah. oh mau naik pakai itu. Udah, Si Kasep, aduh anak aku Koko, aduh anak aku Kasep. udah Kasep. tapi Apa, nak? keluar. Apa? Jasan di depan. Sok diharap. Cil aku. Dek. Yang Biors ini. Oh iya. Itu punggungnya siapa? Nah ini akun aku nih. Oh iya. Itu punggungnya siapa? Anakku. Nah ini akun aku nih. Oh iya. Itu doublingnya siapa? Anakku. Nah ini akun aku. Pakai ini aja kalau jalan-jalan kali ya. Iya pakai itu. Followin. Jadi kalau mau cerita nggak jaim-jaim. Tapi sekarang gini ya kok aku ya kayak kalau dulu kan kayak Tuhan ya, kalau untuk orang menampung orang curhatan tuh udah kayak Tuhan lah. Kalau sekarang
ini tuh lebih kayak aku ngedengerin tapi nggak berusaha masuk ke masalahnya. Dan pemahamanku tuh gini, kalaupun mau ngasih kayak masukan tuh aku pemahamannya gini, oh jangan berarti ini yang harus dilalui orang itu. Aku sekarang gitu kok pemikirannya, kenapa ya? Iya. Jadi kan itu kebijaksanaan sebenarnya, bijak sini dulu itu. Karena kalau balik kayak pola lama ya bocor energi lu, makanya powernya nggak ada. Iya. Jadi gedein power tuh salah satunya nutup lubang yang bocor. Nah lubang-lubang yang bocor apa aja kan udah tahu. Iya. Salah satunya ya itu, jangan cepet-cepet pengen bijaksana gitu loh. Iya. Iya, jadi sekarang tuh tiap ada orang yang kayak cerita kan, sekarang aja kan adalah waktu di Bandung kemarin kan ada yang telepon lah. Itu tuh yang nanyain, "Ce," katanya, "kenapa ya aku kalau nanya Kohen," katanya, "padahal aku rasanya tuh kayak kamu," katanya. "Emang kamu privat sama Kohen," katanya, "udah berapa lama?" "Aku belum pernah privat," aku bilang gitu kan. "Aku ke room Kohen baru 3 minggu. Tapi kok Kohen katanya bilangnya kamu mah udah praktek lama, berarti kamu udah ikut Kohen lama," kata gitu. Bukan itu. Nah terus tuh dia cerita, aku dengerin. Terus lebih ke aku cuma jawabnya, maksud Kohen itu praktek ya, praktek itu aku bilang ya praktek kehidupan. Emang kamu ngelaluin apa? Dan itu cerita gitu kan. Nah aku nggak langsung masuk, cuman di pikiranku, oh berarti itu yang harus kamu lewati. Nggak apa-apa. Nah itu kan fokusnya kan bijak sini dulu. Nanti dari bijak sini jadinya bijaksananya mantep. Iya, aku cuman jawab gitu aja. Terima aja dulu, akui dulu. Berarti kamu tuh harus ngalamin ini. Kalau nggak kamu ngalamin ini, kamu nggak bakalan tahu jawabannya. Udah, selesai. Kalau dulu mah, wah, buset. Bisa sampai pagi aku teleponan, aku ladenin. Sekarang mah nggak. Ya udah, aku cuma jawab gitu, ya sudah. Iya, artinya itu sensitivitasnya itu dipakai untuk hal yang tepat gitu loh. Ya karena kenapa? Karena dari sensitif kan masuk pertama kan dari sensitivitas kan. Ya. Nah kalau dulu karena kamu udah punya program harus bermanfaat. Nah pikiran langsung motong tuh. Nah ini nih saatnya lu bermanfaat gitu, ya kan? Iya. Jadi lu nggak pakai rasa, lu pakai logika gitu. Iya. Nah tetapi begitu lu udah ngalamin, gua makin lama makin capek, gua makin habis gitu. Nah di situ udah mulai deh rasanya timbul lewat yang namanya suara hati itu nanti ngasih tahu. Udah ngapain sih lu kayak gitu, gitu loh. Iya. Baru mulai sekarang otomatis kan harus bermanfaatnya dimaknai ulang kan, betul nggak? Iya. Makanya kalau di gua pecah, jangan di skip ke diri sendiri dulu. Bukan nggak boleh bermanfaat, boleh, tapi ke diri sendiri dulu. Nah pada saat lu masukin pemaknaan ulang yang baru itu berubah dia gitu, pikiran nggak bisa mengintervensi lagi. Dia harus mencari celah lain, bukannya pikiran enggak, tetap dia akan nyari celah lain gitu. Hati-hati makanya. Iya. Dan jadi si badanku aja sekarang responnya itu jauh lebih sensitif dan kayak apa ya, lebih pinter gitu loh. Ya memang, ya kecerdasan tubuhnya artinya tuh nggak kacau gitu loh. Iya. Dia akan memberikan sinyal yang tepat. Iya benar. Ya itu tuh yang dialami. Dan yang waktu pulang dari Bandung juga tuh yang lebih ke kok kayak punya diri baru gitu. Nah makanya gini, pada saat lu memaknai ulang
belief system yang nggak sesuai sama rasanya lu tuh ada beberapa layer tuh yang terbuka kan hijabnya. Nah di situ tuh sebenarnya yang udah haknya lu tuh datang turun dengan sendirinya. Iya, makanya pas kejadian itu tuh anjir, gue buat anjir. Padahal aku tuh udah menghindar loh kok, maksudnya tuh kan yang waktu makan bareng aja udah di situ kan. Enggak memang Gua gitu Buni kan menghindar kayak Iya, kayak dirimu juga gitu Buni. Iya. Gitu. Sama. iya. Enggak lihat Cik Oda kan laporan, jadi saya juga ini seneng. Iya kan? Takjub ya, bener nggak? Iya. Iya, yang Iya, bener-bener makanya saya udah bilang, lu jangan jauh-jauh dari gua pokoknya. Wah, itu mah Ar-Rahman teh bukan bukan dibaca lagi, itu mah nyata. iya, itu Soalnya ya. gini Bunin, kalau dia jauh dari gua tuh nanti pikirannya nih sama egonya keluar lagi gitu, ngerti nggak? Oh, Iya, oke bener. oke, iya. Frekuensinya nanti kacau lagi dia. Kalau frekuensinya kacau lagi, dia nggak dapet pengalaman yang bisa merubah, bisa Iya. bisa meningkatkan level kesadaran dia gitu, Iya. gitu. Ya. Iya. Kalau di Islam kan deket-deket sama mursyid, kalau lu sama gue deket-deket sama dukun gitu. Oh, pokoknya jadi seneng aja kemarin juga. Padahal ya acara kan di Bandung ya, semua gitu. Saya nggak ikut, tapi kenapa energi saya kok bahagianya luar biasa. Makanya saya lari di luar tuh 2,5 jam di bawah jalan. Dianya Iya, laporan makanya besok. apalagi dapat konfirmasi ya. Iya, Iya. apalagi dapat konfirmasi itu. Oh, pantesan kok kayaknya senang gitu sebelumnya. Oh iya, luar biasa tuh. Iya. Nah, jadi walaupun nih kayak kemarin kan aku lebih ke lari-larian kan, nggak stay kalau belajar di tempat. Nah, gue mah Buni lari-larian tuh yang sampai ngantri bakso itu kan gitu. Nah, di situ tuh ya udah gue inget, oh berarti ya udah badan gue udah paham lah gitu kan. Itu tuh lebih itu enjoy aja gitu. Ya udah. Nyamannya Nah, itu sendiri, momentum ya udah. tuh. Iya. Dengan vibrasi lo yang sekarang, ya makanya kan gue selalu ingetin jangan lupa bersyukur gitu, berterima kasih gitu. Karena semakin lu bersyukur tuh artinya lu semakin berserah. Nah pada saat lu berserah ya sama Tuhan tuh, itu keajaiban tuh keajaiban itu bukan hal-hal yang langka gitu. Iya. Karena diatur gitu. Ya kita kan manut ya, ikut tuntunannya ya gitu. Iya. Apalagi dia terlalu lama terjebak dalam belenggu ego dan pikiran, sehingga apa yang seharusnya haknya dia itu dia nggak bisa terima loh. Gitu. Begitu dia melepas keluar dari belenggu itu, semua hak yang memang udah punya dia tuh datang sendiri. Iya. Makanya nggak heran itu mah. Maaf kata ya. Ajaib bener Buni. Betul. Gue juga ngerasain ajaib banget bener. Maaf kata ya, si Gana mah yang tahajud 30 kali juga belum pernah dapet itu. Dia tahajudnya di ruang Kohen. Bener. Karena itu masih transaksional, Bun. Betul. Masih transaksional. Aduh. Iya bener Buni. Ajaib bener. Itu tuh yang benar-benar luar biasa. luar Lebih dari sekedar materi rasanya. Iya, Asli. Bindeng tuh. Oh iya bener asli banget Buni. Lebih dari sekedar materi. Sengaja tuh Bindeng sengaja gua trigger gitu. Alah, lu mah mental miskin. Dateng dia sama ini, pasti dia dapet sesuatu. Oke kan gue mah gini kan kalau aku betul, Buni mesti tahajud ketampar kemarin dulu. juga Nih selesai. mesti ketampar nih. Kata orang begini. Masa sih gue buktiin nih challenge. Kan begitu orangnya gitu kan, tipenya begitu. Iya. Masa sih gitu kan, langsung tuh jeger gitu kan, gue buktiin gitu kan, itu kan kayak begitu tuh. Dan ternyata ya Allah dapat banyak banget. Itu ngobrol sama ini gue ngelus dada, ngobrol sama itu bengong, ngobrol sama ini speechless. Malu ya gitu kan. jadinya, Bindeng ya. Oh,
ada malu ketemu ini, aduh malu ketemu ini, oh ternyata sampai segitunya ya gitu, ada ketemu gini, oh gitu kan. Jadi banyak ohnya, makanya kan dibilangin, aduh School of Life kali ini lebih dari sekedar materi. Iya, sampai aku tuh ini kok bukan dari awal tuh yang sampai apalagi yang pas udah selesai acara ya. Sampai orang tuh aku mau makan aja, gue sampai bingung ini gue harus ikut siapa nih ini, ayo katanya aku mau makan sama kamu, aku mau itu jajanin kamu. Gue sampai ini orang pada kenapa, gue bilang apa guanya yang kenapa gitu. Gue sampai begitu kok, sampai Kang Denis aja ya udah lu belah dua aja badan lu, kata Kang Denis kan gitu kan. Gue sampai gila itu tuh wah luar biasa pokoknya, sampai nggak bisa ngomong apa-apa lagi lah. Cuman Gua aja jadi artis, banyak yang minta foto. Bineng, foto. Bineng, ini loh ini. Bineng, ini foto. Gue bilang, gue jadi tuan rumah kemarin. Yang ini datang disambut, yang ini gue datang disambut. Pulang pada minta foto. Sampai pulang aja berebutan mau ikut yang mana ya gitu. Bener dan ya mantap. di titik kemarin tuh lebih ke apa ya? Ya gimana ya, kok nggak bisa diungkapin lah, intinya mah cuman lebih ke diri, obrolan diri aja sih. Ya tapi kalau secara struktur itu emang begitu, emang begitu. Apa yang lu alamin, apa yang Bunin alamin itu secara struktur tuh memang begitu, gitu loh. Masalahnya orang tuh nggak memahami struktur bagaimana cara dia itu bertumbuh gitu ya. Gitu loh. Makanya kan kayak gua dulu belajar tasawuf itu 7 lapisan rohani gitu kan. Itu struktur loh. Nggak bisa loh kita tuh langsung tiba-tiba masuk ke jiwa tenang kalau kita masih ada nafsu keinginan dan nafsu amarah. Nggak akan mungkin gitu loh. Merasa iya bisa. Tapi itu struktur. Makanya gue belajar dari guru gue tuh, dari mursyid gue, dibilang nih lu pahami struktur ya, nggak bisa lu langsung ke sana. Kalau lu maksain ke sana lu spiritual ego nanti keluar, nanti lu merasa begini, merasa begitu, lu merasa udah begini begitu, tetapi lu di belakang layar tuh ego itu yang kontrol sebenarnya. Ini Gitu. contohnya yang sedang bicara juga kan gini, saya Iya, dulu kan makanya. merasa aduh anak soleh, Bener. Oh, apalagi udah kalau ini udah udah dibawa ke itu ritual kan, ya, Bunin iya ya. ritualnya wah udah, Oh, saya hatam ini, ya kan. iya Oh, hafal ini, bikin mateng ini, lah udah egonya tuh. bikin itu, bikin ini, wah Saya udah, nyumbang masjid. wah Nah, bukan nyumbang, bikin lah segala lah, bikin masjid wah tuh udah, Bunin deh. tapi keliling-keliling nyari kohen. Enggak. Begitu ketemu dukun keok dia apa lo? Sebelum tidur biasanya itu Ar-Rahman tuh harus dibaca. Kalau belum baca Ar-Rahman, aduh, nggak bisa tidur sekarang. Nggak tenang sekarang. Ar-Rahmannya udah ada di hati, udah ada di semuanya, seluruh badan, nggak usah dibaca lagi. Nah ini itulah Udah kan dari otomatis. pikiran kan, dia Iya. ngebloknya dari pikiran. Makanya Iya. begitu belajar kesadaran, pikirannya dibuka dulu kayak Mbak Fitri yang tadi kan. Saya buka dulu ya pikirannya, nanti Mbak Fitri yang masuk ke dalam hati. Nah, gitu loh. Lewat apa? Lewat yang merenung itu loh, muhasabah diri, nanti merenung tuh. Oh, maksudnya komen gini. Nah, mulai dia praktek tuh. Nah, baru kebuka pintu hatinya. Nah, kalau udah itu udah urusan subjektif lah ya. Gitu. Tetapi kalau nggak paham strukturnya, nggak tahu dia lagi di mana gitu. Kan waktu Bunin private saya udah tahu, oh lagi di sini. Yuk naik dikit yuk. Nah, begitu naik, untungnya mau ikut naik. Loh kok berubah? Naik lagi yuk, berubah. Sampai naik lagi di titik tuh udah masuk ke mutmainah, ya udahlah, terserah lu mau naik terus atau lu mau di sini, terserah lu gitu. Iya kan? Naik terus kok. Naik terus. Ini Naik memang terus.
emang di situ tuh dia karena udah dibuat mainah, dia kan udah tenang, jadi dia bisa dengerin kata hati sendiri Hmm, gitu. Makanya dia yang nuntun nanti yang di dalam diri, Bunin, ya, ya. karena dia udah masuk ke dalam. Sekarang ya, ya itulah tenang udah ngontrol PPI-nya itu udah kayaknya mereka tuh diem aja gitu sekarang nggak ngebul-ngebul gitu kok. Ada ini ya, ada sesuatu yang pengen saya cemaskan misalnya. Saya mau cemas ke situ gitu ya. Ada sesuatu yang belum terjadi. Tapi balik netral cepat Masuk, ya, tenang aduh lagi nggak ya. bisa itu. Emang nggak bisa, Bisa gitu ya? karena udah dilampaui nafsu keinginan sama amarahnya udah dilampaui. Iya, nggak bisa loh. Bukan main-main betul. Loh kok cemasnya kok nggak ada ya? Duh, Udah saya nggak ada. pengen lagi gitu, pengen ke situ gitu, pengen tahu gitu. Nggak muncul. Gitu, karena Bunin akan menggunakan bijak sini untuk ngukur, gila gue udah 60 tahun kejebak di situ loh, masa gue mau balik lagi gitu loh, ya kan? No way. Iya betul. Iya, Betul. Iya. bisa Kalau saya kehabisan ngelihatnya waktu. tuh, Iya. saya tuh ngelihatnya gini sih, kalau orang itu sudah bisa jiwanya itu terkoneksi sama kesadaran ruh tuh, ya pasti kualitasnya itu ya bijaksana, keberlimpahan, ikhlas, tulus. Jadi ya nggak bisa tampil dengan tadi tentang kecemasan, di mana kecemasan itu kan lahirnya dari pikiran ya. Jadi kebanyakan orang itu di awal justru salahnya tuh kalau saya perhatikan kayak ada state berusahanya itu loh, yang kadangkala berusaha ini justru mempertebal ego atau pikiran gitu loh. Ada yang melihat bahwa dirinya sekarang mendapatkan suatu masalah itu seolah-olah ini adalah suatu musibah gitu loh, bukan seperti ya petunjuk dari Tuhan gitu loh yang perlu untuk diterima gitu loh. Tapi akhirnya dampaknya justru ingin cepat-cepat melampaui itu. Akhirnya muncul yang namanya usaha. Usaha ini ya kembali lagi yang hadir lebih kuat itu ego atau pikiran ya, yang pengen mencapai target, mempercepat atau yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau Bunin ini saya lihat udah mampu, jiwanya itu mungkin istilahnya Kohen tuh sudah bersih ya, udah tazkiyatun nafs, sehingga kemudian jiwanya tuh mampu terkoneksi dengan kesadaran ruh. Jadi kualitasnya memang nggak mungkin tampil yang dengan ego tadi, karena yang mimpin udah ruhnya gitu, yang selalu dengan kebaikan gitu, kebijaksanaan, ada keberlimpahan, tulus, ikhlas, yang nanti punya intuisi gitu, inspirasi, yang kayak gitu-gitu state-nya kesadaran ruh gitu. Nanti otaknya cuman jadi pelayan aja bagi ruhnya gitu, jadi cuman ikutin aja apa kata ruh, jalanin yang tadi kata Kohen kan, nggak punya free will lagi gitu loh, udah bener-bener dikontrol ya, gitu sih mungkinnya. Iya. Ya makanya ya berserah itulah, jadi kalau udah tenang tuh masuknya karena berserah. Nanti berserah tuh dituntun gitu loh. Karena kan ada yang kayak Kang Ari bilang kan, ada bagian Tuhan sebenarnya di dalam diri kita semua gitu. Iya. Nah itu nanti akan memperjalankan gitu. Yuk. Nah yang menarik tuh sebenarnya pada saat dia connect sama kesadaran ruh tuh, 99 sifat Tuhan tuh sebenarnya perlahan demi perlahan itu akan terdownload dengan sendiri dan akan disadari sendiri tanpa dibuat-buat loh Bunin. Betul. Iya. Itu akan jadi pengalaman. Betul. Kok saya jadi paham sifat ini, kok jadi saya paham sifat itu. Iya. Dan dia tuh bisa melakukan yang namanya itu konfirmasi. Ternyata ya gitu loh. Selama ini saya ini pernah melakukan ini tapi saya nggak sadarin gitu. Betul. Nah Iya, nanti dia betul akan ditunjukkan ini loh sifat ini maksudnya seperti ini Iya, yang udah dialamin. Iya. Betul kok. Itu sendiri dengan sendiri terdownload dengan sendirinya Bener. gitu. Karena tuh- apa? Ya karena Iya, sudah
penyucian jiwanya itu udah dijalankan gitu. Karena dia udah disucikan, mau tidak mau kesadaran soal ruh dan Tuhan tuh akan masuk dengan sendiri terdownload. Iya, Iya, iya. bener kok. Dan aku Terus aku juga pamit dulu ya. oh, Mau mandi mau nih. kemana tuh? Oh iya iya mau kok. kemana, Mama? Iya. Mau makan Oh, lah, iya, iya. mau kemana. Iya kok. Semuanya thank you ya, Kak Oke, Ari, makasih ya. Iya, makasih kok ya. Rani, Mbak Nana, Iya, Ya, Mami, makasih kok. Bineng, Iya. Roda, Makasih banyak Lulu. kok. Banyak. Thank Makasih you banyak kok. udah mampir ya. Bye-bye. Iya,